Iya, haleluya, sekali lagi shalom. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Iya, harus tetap luar biasa. Ya, kayak saya memang luar biasa. 6 malam begadang. Haleluya, pada pocong tuh. Ya, jadi bagian yang kedua saya akan lanjut kembali. Bagian yang kedua yaitu desain sistem dan paksaan. Ya. Jadi desain, sistem, dan paksaan. Untuk pendahuluan dan bagian yang pertama bisa saksikan kembali di YouTube. Karena ini panjang, ada 8 poin. Jadi saya akan lanjut langsung to the point kepada bagian yang kedua sekali lagi, yaitu desain, sistem, dan paksaan. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita harus benar-benar menyadari dan harus benar-benar membuka mata terhadap satu hal yang sering tersembunyi di balik kata-kata indah. Ya, saudara lihat kan kalau pemerintah ngomong dengan adanya digital ID seperti yang saya katakan tadi sebelum khotbah, di mana penerimaan bansos itu akan akan diatur dalam ID digital supaya terkontrol dan supaya tidak melebihi anggaran, ya, dan juga supaya tidak ada yang manipulasi. Ya, itu kan kata-kata indah, ya, dan katanya keamanan juga terjaga dan juga korupsi tidak akan dalam hal korupsi tidak akan terjadi dengan sistem demikian. Ya, secara logika baik, tapi kan dalam sistem kita sudah mengetahui bahwa itu adalah hal yang tidak baik. Ya, jadi sekali lagi jangan terpancing dengan kata-kata yang indah, ya, dengan desain sistem yang disampaikan oleh pemerintah kita. Ya, saudara harus ingat dan pahami bahwa dunia sedang merancang sistem dengan alasan membantu masyarakat. Ya, sekali lagi dunia sedang merancang sistem dengan alasan membantu masyarakat, dengan alasan membawa keadilan, atau bahkan dalam hal ibadah. Ya, tetapi saudara harus pahami jika sistem itu dipaksakan. Ya, kan kita lihat bersama, makin ke sini kita sudah melihat bagaimana pemerintah mulai memaksakan sistem demikian, saudara. Ya, jadi saya mau sampaikan ini bukanlah suatu hal yang kalau kita sebagai orang Nasrani kenal tentang kasih. Ini bukan lagi kasih, saudara. Ya, pemaksaan itu bukan bentuk kasih, tapi bentuk kontrol. Ya, ini yang saya sering ulang-ulang. Hati-hati jangan terjebak. Ya, kalau pendeta gembala tidak memahami ini, ya mereka tetap akan mengikuti aturan yang ada. Ya, dengan dalil ibadah, dengan dalil agama. Kan seperti itu, saudara. Tapi kita yang memahami, hati-hati, saudara, ya. Nah sekarang apa itu desain sistem? Kembali saya jelaskan di sini, saudara, ya. Desain sistem itu adalah rancangan aturan atau mekanisme yang dibuat untuk mengatur kehidupan manusia. Jadi sistem itu dibuat untuk apa? Mengatur manusia. Coba bayangkan, saudara. Ya, sistem yang mengatur manusia, bukan manusia lagi yang mengatur sistem. Haleluya. Dan itu bisa berupa program sosial. Nah, tadi saya dikatakan lagi tentang bansos. Dan itu sudah diumumkan, saudara. Ya, jadi jangan tergiur tentang bansos. Karena persyaratannya yaitu tadi. Ya, akan masuk ke dalam single digital, ID digital. Ya, biometrik, ujung-ujungnya biometrik itu, saudara. Ya, haleluya. Bahkan yang seperti saya katakan tadi, kalau gereja, gembala, pendeta, pelayan Tuhan yang nggak tahu, ya mereka katakan ini bisa berupa aturan rohani.
yang dikemas seolah-olah berasal dari Bapa Yahweh. Karena selalu mereka katakan pemerintah itu wakil Elohim. Ya ini kan mengerikan saudara. Saya mau katakan pemerintah adalah wakil Elohim, tapi selama itu tidak bertentangan dengan firman, sah-sah saja. Tapi kalau itu sudah bertentangan dengan firman, apalagi dipaksakan, itu bukan wakil Elohim. Ya, hati-hati jangan terjebak di sini. Haleluya. Ya. Saudara harus pahami, begitu kebebasan dihapus, maka saya pastikan ya, sistem itu akan berubah menjadi paksaan. Nah, itulah undang-undang kesehatan. Itu kan pemaksaan. Kita dipaksa. Kalau ada KLB, kejadian luar biasa, baik virus ataupun apapun itu, kita dipaksa harus vaksin. Ya kan, artinya hak asasi kita sudah dihapus, saudara. Kita dipaksa mau harus. Ya kan, kalau enggak kita dikenakan denda berapa puluh juta itu, bahkan penjara. Apakah itu bukan pemaksaan? Iya kan? Haleluya. Jadi kita harus tahu, saudara Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari ini. Bahkan kita harus bisa bedakan mana yang sukarela dan juga mana yang paksaan. Ya, mari sedikit kita bedakan. Ya, contoh dalam hal sukarela. Ya, saya sudah memberikan contoh minggu yang lalu. Bagaimana kita sebagai jemaat, ya, dengan tergerak hati kita memberikan bantuan kepada mereka yang terkena bencana misalnya. Ya kan? Itu kan sukarela, tanpa paksaan, betul enggak? Haleluya. Jadi tidak ada kewajiban sebenarnya, tapi karena bentuk rasa kasihan, ya, maka kita rela, karena ada dorongan kasih, di mana Yesua mengajarkan tentang kasih, maka kita terdorong untuk membantu dengan sukarela, tentunya bukan dengan paksaan, saudara. Ya, nah inilah yang benar di mata Bapa Yahweh. Nah, sedangkan paksaan, ya, paksaannya seperti saya katakan tadi, di dunia pemerintahan harus mengikuti apa yang pemerintah mau. Sedangkan itu bertentangan dengan firman, saudara. Ya, bahkan dalam hal ibadah di gereja pun demikian, saudara. Ya, di mana gembala pendeta itu memaksakan kehendak terhadap jemaat. Terlebih dalam hal mamon, saudara. Ya, ditakut-takutin jemaat kalau enggak bayar buah sulung, kalau enggak bayar perpuluhan. Kalau saya sih udah saya ajarkan, saudara, bayar enggaknya itu tanggung jawab saudara di hadapan Bapak Yahweh, kan yang rasakan saudara. Yang nerima berkat saudara, yang rasakan juga Bapak Yahweh memberkati juga saudara. Ya, Anda lalai bayar perpuluhan itu berurusan dengan Bapak Yahweh. Yang penting saya sudah mengatakan, menyampaikan tentang perpuluhan, tentang buah sulung, kan sudah. Tapi bukan berarti saya harus paksakan saudara, tidak. Tapi itu merupakan tanggung jawab saudara. Kan seperti itu, saudara. Iya kan? Tapi kalau gereja-gereja lain itu dipaksakan, ditakut-takutin. Kalau Anda tidak bayar buah sulung di awal tahun, ya, Anda tidak bayar perpuluhan, Anda miskin. Nah, kan begitu, saudara. Anda tidak akan diberkati. Tidak, saudara. Haleluya. Ini kan mengerikan, saudara Bapak Ibu yang terkasih. Ya, ini membuat seolah-olah jemaat tidak ada ruang untuk menolak. Ya, nah ini saya mau katakan itu bukan lagi bentuk ibadah, melainkan sistem keuangan yang dipaksakan, saudara. Tapi kalau saudara tahu memberi, saudara tahu mengasihi, saudara akan mengembalikan dengan kerelaan, bukan dengan pelit, saudara. Ya, apalagi mengembalikan milik Bapak Yahweh seperti itu lewat perpuluhan. Ya, untuk memenuhi kebutuhan, saya katakan perpuluhan itu sebenarnya ada 3.
Ya, untuk membantu gembala, untuk membantu orang-orang yang janda duda dan yang membutuhkan, dan untuk para siapapun yang pelayan Tuhan, penginjil yang datang. Iya kan? Kalau saudara taat perpuluhan full, kalau cuman seibaratnya sekedar sukarela, lah kita nak mau bagi itu perpuluhan juga pak. Sedangkan kebutuhan kita sebagai gembala, tidak dibujang pun banyak kebutuhan, apalagi udah anak bini kan dia cerita. Akan begitu saudara. Ya, maka saudara lihat ada gembala yang bekerja, betul lah. Karena apa? Karena tidak menutupi jemaat untuk membantu gembalanya. Tapi kalau bagi saya dulu sudah saya lakukan itu, bekerja, tapi saya tidak fokus dalam menggali firman, dalam berdoa, nggak bisa. Jadi saya apapun saya sudah usahakan, bisnis sudah bangkrut, sudah saya coba kan, saudara yang lama dengan saya sudah tahu, bisnis pulsa selesai, ya bisnis kosmetik selesai. Apa yang nggak saya lakukan? Tinggal ngecek yang saya nggak lakukan karena lete. Ya, tapi kalau hal yang lain kan sudah saya lakukan. Tapi memang Elohim tidak izinkan hal yang demikian. Jadi ibaratnya hanya bergantung penuh kepada Bapak Yahweh. Nah, kalau jemaat memahami hal yang demikian, ya seharusnya ya begitulah saudara, kan begitu. Ya, untuk memenuhi saudara. Haleluya. Ya, oke, kembali lagi saudara. Ya, kembali lagi saya katakan terhadap bahaya sistem yang dipaksakan. Ya, haleluya. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan bahwa kasih sejati itu lahir dari kebebasan dalam tanda kutip. Ya, bukan dari tekanan. Nah, makanya saya bilang tadi. Ya, lakukan itu bukan karena tekanan, tapi karena saudara melakukan sesuatu dalam keadaan sadar. Ya, terlebih dalam hal memberi untuk pekerjaan Bapak Yahweh. Nah, kemudian bahaya akan sistem yang dipaksakan. Ya, makanya hari ini saudara dengarkan dengan hati yang terbuka, di mana sistem yang dipaksakan itu adalah membawa bahaya yang sangat besar. Ya, di mana kebebasan saudara dan saya hilang. Ya, hilang saudara. Artinya jemaat tidak lagi punya kendali atas keputusan pribadi. Semua keputusan tergantung sistem. Betul enggak? Ya, semua keputusan itu ya atas kendali sistem. Jadi kita sebagai jemaat tidak punya lagi kendali untuk kita bisa memutuskan sesuatu hal. Kemudian manipulasi rohani. Manipulasi rohani itu di mana nama Bapak Yahweh bisa dipakai untuk melegitimasi sistem dunia. Nah, ini para pelayan Tuhan, para pendeta gembala yang tidak memahami. Ya, ibaratnya hanya kutu buku firman tapi tidak melihat keluar sana. Ini yang berbahaya. Ya, jadi hati-hati terhadap manipulasi rohani. Karena manipulasi rohani adalah ketika nama Bapa Yahweh yang kudus itu dipakai bukan untuk membawa jemaat kepada kebenaran. Ya. Oh baik, saudara mau vaksin baik, maka dibukalah gereja untuk saudara divaksin. Kan banyak dulu seperti itu. Iya kan? Apa nak membawa nama Tuhan? Hal-hal yang demikian. Iya kan? Haleluya. Ya, ini berbahaya. Ya, mereka membawa jemaat untuk seolah-olah itu kebenaran. Tapi itu adalah justru sistem yang membenarkan. Sistem dunia yang sebenarnya bersifat menekan dan mengikat. Makanya saya selalu ingatkan hati-hati
hati-hati, jangan lunak ke pangan. Oh baik, oh baik, oh gembala kami bilang baik. Ya, hati-hati saudara. Jangan semua pendeta gembala Anda percayai ketika mereka tidak tahu, ya. Anda percaya dengan saya. Itu intinya, saudara. Karena lihat terjadi kan sekarang. Nah, makanya saya terus ingatkan, saudara. Ya. Kemudian di sini saya berikan contoh lagi tentang manipulasi rohani. Ya, yang saya katakan tadi, pemerintah adalah wakil Elohim. Ya, jadi saudara harus wajib mengikuti sistem. Kalau pemerintah bilang vaksin, kan begitu. Ya, saudara yang dapat bansos harus biometrik, kan begitu. Kalau nggak dapat bantuan. Ya, kemudian contoh lain lagi apa? Ada program keuangan atau sosial yang sebenarnya bersifat paksaan. Ya, akan tetapi diberi label ibadah atau bentuk persembahan kepada Bapak Yahweh. Nah, ini aneh lagi, saudara. Iya kan? Ngeri, saudara. Ini kan apa, saudara? Di mana jemaat itu diminta untuk menyerahkan seluruh penghasilan atau aset. Kan saya sudah pernah singgung dulu. Ya, sampai jemaat itu benar-benar kecewa. Di mana jemaat itu menyerahkan asetnya, mobilnya untuk gembalanya, uangnya, tapi dikecewakan. Katanya untuk pelayanan, tapi justru untuk apa? Untuk bersenang-senang. Ya, bukan sedikit yang jemaat juga kecewa dengan gembala yang memanfaatkan. Ya, saudara tahu saya kan tidak pernah memanfaatkan saudara. Apa yang saya mau saya minta. Iya kan? Saudara yang paling tahu, tidak pernah memanfaatkan. Haleluya. Ya, bahkan dalam hal pribadi pun, dalam hal keuangan, dalam hal makan minum pun, saudara jemaat yang lama dengan saya paling tahu apakah saya pernah meminta-minta beras? Enggak. Makanya saya juga heran dengan yang sekarang. Makanya saya bilang pendeta-pendeta yang sekarang nggak tahu bersyukur. Iya kan? Pendeta gembala sekarang diberi bantuan beras, gula kopi. Tinuna ke saya dulu sampai sekarang ada kan? Nggak ada kan? Nah itu makanya saya bilang pendeta-pendeta yang lain, gembala-gembala lain nggak tahu bersyukur. Ya, haleluya. Saya memang berharap, benar-benar berharap dari Bapak yang terserah bagaimana dia mau menggerakkan siapapun untuk memberkati saya sampai hari ini. Ya, dan saya tidak pernah takut akan hal itu, tidak pernah takut untuk kekurangan. Dulu pun saudara pernah kena ancaman kan? Dan saya tidak main-main dengan ancaman itu, tutup gereja. Saya tidak peduli apakah saya bisa makan atau tidak. Kan begitu, tidak. Haleluya. Karena saya tahu dari awal saya menjadi hamba Elohim, saya bilang berarti Bapak Yahweh yang bertanggung jawab penuh atas hidup saya. Kan seperti itu sudah. Ya, ibarat orang lain yang ketakutan dengan saya sendiri, tinggal sendiri. Ya, saya sih udah pasrah, dalam artian bukan masa bodoh, pasrah dalam pengertian masa bodoh. Karena hidup dan mati saya udah di tangan Bapak Yahweh, kan seperti itu. Iya kan? Cuman yang lain kasihan dengan saya, ialah ada apa-apa. Iya kan? Haleluya. Ya, jadi inilah saya, saudara, apa adanya. Ya, haleluya. Jadi kembali lagi saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita harus bisa memperhatikan. Ya, memperhatikan setiap setiap program-program yang diberikan ya untuk kita, setiap bantuan, bahkan setiap peraturan-peraturan yang diberikan kepada kita harus memperhatikan akan hal itu. Ya, haleluya. Jangan sampai kita ditipu, ibaratnya saudara. Ya, kita ditipu dengan mengatasnamakan Elohim.
padahal itu hanyalah desain sistem manusia alias dalam hal ini si mereka yang diuntungkan baik dalam pemerintah maupun di dalam kerohanian, ya gembala tersebut saudara, ya yang memang mata duitan. Nama Elohim dipakai sebagai tameng supaya jemaat tidak berani menolak karena takut dianggap melawan Elohim, saudara. Nah, mengapa saya katakan hal ini berbahaya? Karena nama Bapa Yahweh itu disalahgunakan. Nama yang kudus dipakai untuk menutupi kepentingan duniawi. Ya, ibadat berubah jadi paksaan. Jemaat tidak lagi memberi dengan sukarela, melainkan karena takut. Ya, jemaat juga yang tadinya tidak mau mengikuti sistem karena paksaan, ya mengatasnamakan Elohim, akhirnya mau mengikuti sistem. Ya, jadi kebenaran ini saudara dicampur dengan sistem dunia. Ya, gereja sekarang udah jadi gaduh-gaduh, nggak ada lagi yang murni saudara. Nah, kalau kita tidak paham akan hal ini, oh sudah, kita pun sama akan terseret. Ya, gereja sekarang hanya label. Gereja itu diri kita sendiri, amin. Hati-hati saudara. Ya, kebenaran sudah dicampur aduk dengan sistem dunia. Kasih sejati diganti dengan aturan-aturan yang menekan dan membuat jemaat kehilangan kebebasan. Padahal Bapa Yahweh selalu memberikan kebebasan dalam hal apapun, termasuk dalam hal beribadah. Ya kan? Bapa Yahweh tidak otoriter. Adam dan Hawa yang diciptakan lebih dulu. Ya kan? Itu tidak, Bapa Yahweh tidak otoriter. Bapa Yahweh memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa. Ya kan? Cuman Bapa Yahweh ingatkan, ingat dan di dalam taman itu bayang makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Engkau makan mati. Tapi apa yang kisah? Karena diberikan kebebasan, maka makanlah. Lebih percaya omongan setan daripada omongan Bapa Yahweh. Setan bilang baik, engkau makan, nenek sama kayak Elohim. Baik, engkau terima bantuan, baik, engkau enggak kekurangan. Nggak kelopar, ya. Kalau engkau divaksin baik, nggak ada mati, tubuh kuat, ya, tuh, oh jadi bahasa Dayak jadinya kan. Haleluya, mudah-mudahan yang dengarkan YouTube ini mengerti. Haleluya, ya, karena memang kadang kita susah udah mau pakai bahasa apa lagi. Bahasa yang sesederhana pun kok tidak paham-paham kita nih kan gitu saudara. Haleluya. Ya, ngeri saudara Bapak Ibu yang terkasih. Disinilah terjadi ketidakadilan, di mana mereka yang lemah tetap dipaksa, sehingga beban makin berat. Negara makin porak-poranda, makin diberikan isu untuk mengalihkan apapun diberikan supaya warga masyarakat ini fokus dengan hal-hal yang gak penting saudara. Tapi mau dibilang gak penting, justru meresahkan sudah. Seperti yang terjadi hari-hari ini. Hampir seluruh Indonesia, semua provinsi ada yang namanya pocong jadi-jadian. Ini kan ngeri saudara. Motifnya apa coba? 6 hari belum ada kecurian. Tidak modus mencuri, udah banyak yang terjadi, motor lesi, tapi ini belum ada dengar berita kan? Haleluya. Modusnya apa, saudara? Motifnya apa? Mengerikan, saudara Bapak Ibu yang terkasih. Ya, jadi kita ini yang dalam keadaan lemah, ibaratnya kita orang biasa, saudara, warga biasa.
Ya, ditekannya makin beban berat saudara, makin stres. Makanya saya bilang di Facebook, iya kan? Negara makin hancur, ekonomi makin sulit, makin banyak pocong berkeliaran. Tengok, ya kan? Itu bukti nyata. Ya, makin banyak saudara. BBM dinaikkan tengah malam jam 12 lewat, orang-orang pada tidur. Abang Maya tidak naik, mau demo kayak manapun, namanya udah naik. Itu mereka pintar pemerintah. Menaikkan Pertamax jam 1, jam 2 malam kurang lebih. Coba mereka wartakan dulu apa enggak demo. Tapi kan pintar, dinaikkan dulu, terserah enggak demo. Ya, selalu beralasan dengan kata-kata indah, mengikuti minyak dunia. Tapi Pertalite nada naik. Pertalite naik pun namanya Pertamax naik dari 12.000 ke 16.000. Orang yang pakai Pertamax akan kembali ke Pertalite. Nah, Pertalite sekarang dibatasi. Ya, kalau semua yang Pertamax kembali ke Pertalite, apa yang terjadi dengan Pertalite? Makin langka, betul? Kalaupun tuh ada akan mahal. Tengok pagi lusa, paling kita itu 50.000 seliter, ulang kembali, bahkan lebih lagi. Kan ngeri, ini kan sistem saja. Kalau kita nggak berpikir akan hal itu, ya, tengok nanti. Ini aja udah beberapa SPBU aja udah kewalahan, udah tutup, nggak ada Pertalite. Ya kan? Jadi dipaksakan lagi untuk isi Pertamax. Ya, entah kati-kati kita di melalui itu. Tengok, dengar beritanya. Ya, maka saya bilang siap. Kita memang udah disuruh siap-siap kok. Yang nggak siap-siapnya salah sendiri. Ya, haleluya. Nah, kembali lagi pertanyaannya, apakah ini kehendak Bapa Yahweh? Ya, kan tentu saja tidak kan? Kembali saya katakan bahwa Bapa Yahweh itu memberikan kebebasan, bukan penindasan. Ya. Nah, ini juga menjadi teguran untuk kita semua, saudara. Ya, di mana kita jangan terkecoh oleh label program-program pemerintah, program bansos, MBG, iya kan? Sampai dibuat lagu Mas Bahlil ganteng, nyam makan tuh ganteng, minyak naik. Nah, kan gitu, saudara. Ya, haleluya. Ngeri negeri kita ini. Ya, dalam hal ibadah juga demikian, saudara, ikut-ikutan. Jika ternyata itu adalah desain keuangan yang mengikat dan menekan, hati-hati, jangan ikutin, saudara. Ya, sistem yang dipaksakan adalah bentuk penindasan terselubung. Ya, tetapi kebenaran sejati itu akan selalu memberi ruang untuk kebebasan. Nah, ini kan kebebasan kita semakin dipersempit, semakin gak bebas lagi, saudara. Ya, jadi saya pertegas hari ini, saudara, di poin yang kedua, desain dan paksaan adalah peringatan keras bagi kita semua, di mana kita jangan tertipu oleh sistem yang tampak indah di luar, tetapi memaksa di dalam. Dan perlu kita ingat baik bahwa jangan pernah biarkan nama Bapa Yahweh itu dipakai untuk menutupi penindasan. Ya, ingat, ibadah sejati lahir dari hati yang bebas, bukan dari sistem yang menekan. Desain sistem yang dipaksakan itu adalah alat kontrol, bukan alat kasih. Jadi kita sebagai jemaat harus waspada. Jangan pernah tunduk pada sistem yang menghapus kebebasan kita. Ya, tetapi baiklah kita taat dan setia kepada Bapa Yahweh yang memberikan kebebasan sejati. Amin. Haleluya. Paham ya? Oke, kita melangkah ke bagian yang ketiga. Haleluya. Ya, bagian yang ketiga adalah
programmable money. Ya, programmable money. Nah, bagian ini kita akan bongkar satu konsep yang sedang dipersiapkan dunia. Yaitu apa? Programmable money. Nah, kalau saudara perhatikan itu kedengarannya adalah suatu hal yang canggih, suatu hal yang modern, bahkan merupakan dianggap solusi dalam hal keuangan. Ya, keuangan masa depan, saudara, maksudnya. Akan tetapi di balik itu ada bahaya besar yang bisa mengikat kehidupan kita. Ya. Nah, pertanyaannya, apa itu programmable money? Ya. Apa itu programmable money? Nah, programmable money adalah uang digital. Paham ya? Uang digital yang bisa diprogram sesuai aturan tertentu. Dan inilah yang sementara dipercepat. Ya, kalau dulu uang adalah alat tukar bebas, iya kan? Sekarang masih bebas, ya. Tapi nanti, ya, nanti nggak lama lagi uang itu bisa diberi syarat, ya. Jadi nggak bebas lagi, betul nggak? Uang saudara, tapi saudara tidak bebas lagi menggunakan uang saudara. Karena uang saudara itu akan diberi syarat. Paham nggak? Paham ya? Haleluya. Haleluya. Contoh, misalnya nih bapak-bapak yang masih merokok, itu ada syarat. Ya. Ada syarat. Tidak boleh lagi merokok, syaratnya harus beli beras. Itu. Sebenarnya sih bagus, Pak. Tapi kan itu sudah ada syarat, saudara. Iya kan? Atau uang kita itu hanya berlaku sampai tanggal tertentu. Saya sudah ingatkan minggu lalu, duit kita itu ada kadaluarsa. Jadi bukan cuma makanan, bukan cuma minuman, ada kadaluarsa. Uang pun ada kadaluarsa. Ketika Anda tidak menggunakan uang itu, hangus. Letejo. Dia. Ya. Haleluya. Bahkan uang kita itu bisa dibekukan. Bukan ditampung dalam es jadi beku, bukan, saudara. Ya, dibekukan jika sistem menilai kamu, saudara dan saya yang menyaksikan YouTube ini melanggar aturan sosial. Anda punya uang miliaran pun kalau melanggar aturan, dibekukan, artinya nggak bisa dipakai, nggak bisa dicairkan. Ngeri nggak, saudara? Inikah dinamakan kebebasan? Ya. Jadi artinya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, uang kita bukan lagi milik kita. Nah, kalau bukan milik kita, milik siapa? Milik sistem. Ya. Nah, kita harus perhatikan mekanisme yang menekan, saudara. Ya. Programmable money berjalan di atas sistem CBDC. Ya, saya sudah pernah jelaskan apa itu CBDC. Ya, di mana bank sentral atau otoritas itu bisa menambahkan aturan ke dalam uangmu. Nah, itu dia programmable. Ya, haleluya. Dan AI, tahu AI? Ya, nggak perlu saya jelaskan. AI akan menilai gaya hidupmu. Ini saya sudah jelaskan juga berkali-kali sebenarnya. Ya. AI akan menilai gaya hidupmu, apakah gaya hidupmu sederhana atau dianggap berlebihan. Nah, kalau jika dianggap salah dalam gaya hidupmu dianggap berlebihan,
maka sistem itu bisa menolak setiap transaksi kita. Apakah itu kebebasan? Oh tidak. Jadi saudara tidak lagi sesuka hati untuk belanja. Anda mau belanja sesuka hati nggak bisa, karena hidup gaya Anda terlalu berlebihan. Nah ini, nah itu, nah ini, nah itu. Secara logika baik, ya, haleluya. Nah ini bukan lagi sekedar uang, saudara. Akan tetapi apa? Alat kontrol. Nah dampak nyata di mana kebebasan finansial itu hilang, saudara. Artinya apa? Kita tidak lagi bebas untuk apa? Menentukan penggunaan uang kita. Kita nak beli belanja di Shopee, tidak boleh lagi, dibatasi. Terlalu boros, terlalu loyal, terlalu bergaya. Ya, begitu maksudnya. Kita nak beli hutan yang lain, kita nak beli mobil, speed motor, gaya dibatasi, udah ada, nak beli lagi. Nah, sebenarnya secara logika bagus padahal. Tapi ini sistem, saudara. Ya, haleluya. Kita nggak bisa lagi bebas menentukan. Uang kita mau ini, kita nggak bisa lagi, saudara. Itu sudah ada sistem yang mengatur. Jadi kita dikontrol penuh oleh otoritas. Siapa mereka? Pemerintah dan juga bank sentral. Ya, mereka bisa mengatur pola konsumsi masyarakat. Sudah yang seperti yang udah seperti makanan. Saya jelaskan berkali-kali. Oh, Novi dalam minggu itu makan sapi terus. Dibatasi, belum tahu lagi makan sapi, makan telur. Itu pasti pagi lusa kalau kita sampai kepada sistem ini. Ya kan? Itu contoh sederhana, saudara. Ya, kita benar-benar dikontrol penuh oleh pemerintah maupun bank sentral yang mengatur pola konsumsi masyarakat. Gila, saudara. Ya, inilah pemaksaan sistem. Sama seperti program yang dipaksakan 100% programmable money bisa memaksa orang mengikuti aturan tanpa pilihan. Memang gak ada pilihan. Kecuali kita keluar dari sistem. Nah kalau Anda keluar dari sistem tanpa persiapan, nak pajo apa ini? Itu pertanyaannya, saudara. Maaf ngomong. Betul? Nah, iya. Ya. Salah enggak saya berkoar-koar kepada saudara? Salah enggak saya menyampaikan ini dari dulu, setelah Covid lah, sampai sekarang? Hati-hati, saudara. Tijung percaya, nenek pagi lusa. Tunggu sampai sistem ini berlaku. Baru kita rasakan benar-benar menderita. Ya, haleluya. Ngeri, saudara. Ini programmable, ini ngeri. Ya, memang benar-benar memaksa orang untuk mengikuti aturan tanpa pilihan, saudara. Alias tidak ada pilihan lain selain kita mengikuti sistem dan tunduk pada sistem. Dan terjadilah manipulasi rohani. Nah, lagi-lagi kembali mengatasnamakan nama Elohim, nama Bapa Yahweh. Ya, dipakai untuk melegitimasi sistem keuangan yang sebenarnya bersifat dunia tetapi memaksa. Ya, jadi saya ingatkan kembali, hati-hati dengan kata-kata yang indah dari pemerintah atau dari orang-orang yang tidak memahami akan hal ini, saudara. Ya, kata-kata seperti efisiensi lah, modernisasi lah, untuk keamanan lah. Itu bullshit, omong kosong. Ya, kenapa saya bilang demikian? Karena di balik itu semua itu ada kendali total atas kehidupan manusia. Ya, uang kita bisa hangus. Ya, transaksi kita bisa ditolak. Bahkan hidup kita bisa diprogram oleh sistem. Ya, apalagi kalau 5G
6G sudah betul-betul diberlakukan, 5G-nya ya udah letek. Hari ini mahasiswa boleh demo, pagi lusa selesai mereka tinggal ditekan tombol mati. Ada nggak sudah lihat di The Matrix tuh? Film contoh. Masyarakat lalu lintas ditekan, rebah langsung mati. Itu nanti terjadi, saudara. Ketika kita melanggar, ketika kita membangkang terhadap pemerintah. Ngeri nggak, saudara? Ngeri. Ya. Tapi inilah yang kitab suci nubuatkan. Dalam Wahyu 13 ayat 17. Tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda. Jelas. Ya, jelas. Mau dibilang masih lama lagi. Betapa bodohnya pemikiran kita apabila masih lama. Ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa programmable money bukan hanya sekedar inovasi finansial, akan tetapi adalah merupakan alat kontrol. Karena program ini bisa menghapus kebebasan individu. Ya, programmable bisa menjadikan uang kita sebagai senjata politik, ya, sosial, bahkan spiritual. Jadi ingat baik-baik, programmable money adalah pintu masuk menuju sistem keuangan yang memaksa, di mana uang kita bukan lagi milik kita, melainkan apa? Milik sistem. Bahkan hidup kita bisa diprogram dan kebebasan kita benar-benar dihapus. Nah, kita lanjut. Paham belum paham, nonton lagi. Ini poin lagi, akan fokuskan. Bagian yang keempat. Ya, biometrik dan AI. Nah, ini kita sudah masuk pada intinya, mulai-mulai. Biometrik dan AI. Ya, mari dengar, pahami. Ya, dengar, pahami, dan pasang telinga baik-baik, saudara. Ya, haleluya. Ya, ini penting ini, saudara. Ini dua hal yang sedang dipersiapkan dunia dan nanti mulai diberlakukan tanggal 1 Juli. Ya, yaitu biometrik dan AI. Apa itu AI? Artificial Intelligence. Ya, kedengarannya canggih, kedengarannya modern, saudara. Ya, bahkan dianggap sebagai solusi keamanan. Itu juga yang dikatakan Pak Luhut, ada di media sosial sudah beredar. Akan tetapi ingat baik, di balik itu sekali lagi akan ada bahaya besar yang bisa mengikat kehidupan kita sebagai manusia. Pertanyaan saya, apa itu biometrik? Ya, sebenarnya saya sudah jelaskan berkali-kali. Ya, tapi saya ingatkan kembali, biometrik adalah data fisik. Ya, biometrik adalah data fisik unik pada manusia. Apa itu? Ya, apa itu data fisik yang unik? Sidik jari. Ini kan, ini unik nih. Ini yang ada garis-garis di kita ini, kalau kita cap, kan ada garis-garis tuh. Itu di setiap kita nggak sama, nggak akan pernah sama. Luar biasa nggak ciptaan Bapak yang? Biar kita sama manusia, tapi garis-garis kita kalau kita pakai cap jempol ada garis-garis itu nggak sama, gitu. Ya, kemudian wajah, adakah muka kayak saya semua? Kan beda-beda. Iya kan? Kembar aja masih ada beda sekalipun dikatakan identik, ya kan? Kemudian apa lagi? Iris mata yang di dalam kita nih, yang hitam, mata hitam, itu iris mata. Itu ya nanti biometrik itu ambil. Itu nggak sama, iris mata kita beda loh. Jadi nggak bisa dibohongi, saudara. Bahkan suara. Adakah suara sama dengan suara saya? Beda kan? Beda. Ya.
Ya, itu yang akan dipakai nanti. Kalau sekarang kan kita masih pakai PIN, masih pakai password, betul nggak? Iya kan? Nah nanti sistem meminta wajah, ya minta wajah, minta sidik jari kita, atau minta suara kita. Nah biometrik inilah dijadikan kunci utama untuk mengakses uang. Ya, haleluya. Mengakses uang, mengakses rekening, bahkan transaksi kita sehari-hari. Artinya apa? Ya, artinya hidup kita ini dikunci dengan apa? Dengan tubuh kita sendiri. Ya kan? Dulu kan pakai password, pakai PIN. Nanti tubuh kita yang akan kunci. Ya. Nah, jika biometrik kita ditolak, maka uang kita pun kita nggak bisa akses. Ngeri nggak saudara? Ngeri. Mau ikut sistem atau keluar dari sistem? Pilihan. Lagi-lagi Bapak Yahweh memberikan kehendak bebas. Ya. Kalau Anda mau ikut dunia ini silakan, berakhir di neraka silakan juga. Bapak Yahweh nggak pernah maksa. Apalagi saya, tapi saya hanya memberikan peringatan. Ya, kemudian AI. Peran AI dalam sistem apa saudara? Ya, AI bukan hanya sekedar mesin pintar saudara. Ya, supaya Anda tahu AI itu adalah pengawas digital. Apa itu AI? Pengawas digital. Karena AI bisa mendeteksi pola hidupmu. Ya, yaitu dengan tiket pesawat, hotel, ya, makan minum, belanja online. Ya. Itulah AI saudara, bukan hanya sekedar mesin pintar. Ya, bahkan semua transaksi lewat kris, lewat mobil banking atau kartu digital itu bisa dianalisis oleh AI, saudara. Ya, bahkan AI akan menilai gaya hidupmu. Apakah gayamu itu boros, royal, atau sederhana? Ya, maka kembali tadi, jika gayamu dipantau oleh AI salah, maka apapun yang menjadi transaksi kita pasti ditolak. Ya, paham ya? Pertanyaannya, apa konsekuensi nyata? Ya, nah kita lihat konsekuensi nyata atau dampaknya. Yang pertama, privasi hilang. Tahu privasi? Ya, privasi hilang. Artinya tidak ada lagi transaksi anonim. Semua aktivitas finansial itu langsung terhubung ke identitas biometrik. Ya, hati-hati saudara. Yang kedua, pembatasan gaya hidup. Nah, di awal kan saya sudah singgung. Ya, jika AI menilai gaya hidupmu tinggi, ya, lameh dari artis, ya, maka transaksimu bisa ditolak. Yang ketiga, kontrol penuh. Sistem bisa membatasi jumlah uang yang boleh kamu pakai. Coba, ya, dibatasi. Bahkan sistem ini juga menentukan apa yang saudara bisa beli. Ya, itu yang saya bilang tadi. Ya, saya kasih contoh Novi yang kesenangan sapi tiap minggu beli sapi. Ya, nanti pagi lusa dibatasi itu, nggak boleh lagi. Ya, itu AI yang pantau. Ini orang beli sapi terus di-cut, tidak bisa lagi. Nggak ada pilihan. Nanti diperintahkan beli telu, makan tuh telu tiap hari. Itu makanya kita kan harus keluar sistem. Ya, haleluya. Itulah kontrol penuh. Ya.
Ini kita dikontrol. Ya, kita mau beli, mereka yang menentukan, saudara. Ya, yang keempat, resiko sosial. Orang yang tidak patuh kepada aturan sistem itu bisa kehilangan akses keuangan. Contoh saja yang sudah pernah saya posting dulu, kejadian di Cina, di mana mereka tidur di jalanan, betul? Sudah pernah lihat kan postingannya? Karena mungkin gaya hidup mereka berlebihan, ataupun mereka menentang aturan, menentang sistem, menentang pemerintah. Maka mereka nggak bisa tinggal di penginapan, mereka nggak bisa tinggal di rumah mereka, mereka nggak bisa tinggal di hotel, tidur di luar. Ngeri nggak, saudara? Sekalipun Anda punya uang, tapi Anda tidak berhak atas uang. Ini ngeri nggak? Ngeri. Ya, maka dari itu jangan tertipu. Ya, terus saya ulangi, jangan tertipu dengan kata-kata indah yang sering dilontarkan atau lebih dengan omongan orang daripada saya gembala saudara yang menyampaikan kebenaran. Ya, apapun omongan mereka, di baliknya itu ada kendali total atas kehidupan kita sebagai manusia. Ingat baik, biometrik plus AI sama dengan hidupmu, hidup saudara dan saya dipantau. Begitu juga dengan uang kita, ya, dikendalikan. Bahkan kebebasan kita bisa dihapus, saudara. Ya, jelas, kembali lagi kepada Wahyu 13 ayat 17. Paham ya? Jadi ingat baik bahwa biometrik dan AI bukan hanya sekedar teknologi, ya, akan tetapi mereka adalah alat pengawasan dan kontrol sosial, di mana uang kita bisa dibatasi, di mana hidup kita bisa diprogram, bahkan kebebasan kita bisa dihapus hanya dengan alasan keamanan ataupun efisiensi. Ya, sadarlah saudara, biometrik dan AI adalah merupakan pintu masuk menuju sistem keuangan yang memaksa, di mana identitas kita menjadi kunci dan AI menjadi hakim atas gaya hidup kita. Paham ya? Biometrik menjadi hakim, identitas menjadi kunci dan AI menjadi hakim. Paham ya? Kita lompat di bagian yang kelima. Haleluya, aman kalau begitu. Bagian yang kelima, investasi mandiri. Investasi mandiri. Ya, jadi dunia sedang bergerak menuju kepada sistem keuangan, betul? Ya, sistem keuangan yang terpusat, di mana uang digital atau CBDC, ya, yang bisa diprogram, yang bisa dibatasi, bahkan dikendalikan penuh oleh otoritas. Nah, di dalam kondisi seperti ini, kita tidak bisa hanya duduk diam, saudara. Ya, saudara dan saya harus menyiapkan strategi untuk kita bisa bertahan hidup dan tidak bergantung kepada sistem. Amin. Ya, saya sih udah ngomong berkali-kali ini, tapi nggak apa-apa untuk ingatkan kita kembali. Ya, jadi apa itu investasi mandiri? Ya, investasi mandiri bukan soal mengejar kekayaan besar, bukan soal juga menjadi kaya raya. Ya, investasi mandiri adalah membangun ketahanan pribadi. Paham ya? Nah, fokusnya pada kebutuhan dasar. Apa yang menjadi kebutuhan dasar kita, saudara? Ya, kebutuhan dasar kita energi, penerangan, iya kan? Pada mati kegelapan kita, ini sih penerangan, air, itu kan hal yang mendasar, iya kan? Saya sudah ingatkan, air perlu. Siapkan, ini mau kemarau, tambah lagi El Nino. Bagaimana kita nanti? Nah, nanti di tempat itu kita kampung aman bagaimana? Itu harus diperhatikan. Kemudian pangan, iya kan? Pangan mandiri. Ya, itu penting.
Dan juga aset yang nyata, apa? Aset kita, harta kita yang berguna tentunya. Ya kan? Yang paling penting emas, biar kata emas makin turun tapi pagi lusa bisa barter. Karena kalau uang udah nggak bisa, karena kita kan keluar dari sistem. Yang saya katakan tadi dikendalikan itu adalah uang digital. Iya kan? Nah, mau nggak saudara pakai uang digital? Ya nggak bisa kan? Haleluya. Ya. Artinya apa saudara? Kita belajar berdiri di atas kaki kita sendiri. Amin. Artinya tidak berharap lagi sama pemerintah. Ya. Tidak berharap pada sistem dunia. Ya. Nah, sebagai strategi ya dalam investasi mandiri, mari ya saya bagikan langkah-langkah yang nyata. Di mana mata uang asing. Ya sekarang sih kita sulit juga, tapi kalau saudara mau uang kita ditukar dengan dolar ataupun dolar ya Amerika atau Singapura ataupun Malaysia. Sudah lihat hari-hari ini gimana orang-orang Singapura, orang-orang Malaysia atau Asia paling dekat kita, contoh paling negara tetangga kita apa? Malaysia. Bayangkan mereka rela datang ke Indonesia hanya untuk belanja. Tapi kalau mereka pakai uang mereka di Malaysia untuk pakai belanja tidak cukup. Tapi mereka datang ke Indonesia pakai belanja berlimpah. Itu kan penting. Tapi kita juga harus ikut lihat naik turunnya. Jangan kita tahan-tahan juga, saudara. Lihat permainan lah intinya. Iya kan? Sama kayak emas, kita lihat lagi naik bayar, dijual, diturun. Artinya kan begitu ya. Atau kebalikannya kan begitu, saudara. Ya. Jadi kita harus lihat itu, saudara. Ya. Tapi dibeli dalam bentuk fisik. Uang kertas bukan saldo digital. Untuk sekarang loh ya, untuk nanti juga didapat. Ya. Itu disimpan sebagai pelindung nilai. Lalu kita jual kembali sebelum sistem global menekan. Nah itu. Nah ini cocok kalau ada keluarga kita yang bekerja di kota-kota. Nah itu disampaikan itu, tukar ke dolar Malaysia. Ya kalau untuk keluarga Sonia kan ada kayak peda ditukar ke Malaysia. Nah iya, dolar ringgit Singapura pakai dolar, kalau Malaysia pakai ringgit. Bisa ditukar itu. Kita lihat ketika sistem menekan tukar, baru belanja bisa-bisa kan begitu, ya. Ya, nah kenapa? Karena mata uang ini relatif stabil dan bisa jadi benteng ketika CBDC itu mulai membatasi transaksi, ya. Kemudian energi mandiri, ya. Gunakan keuntungan atau tabungan untuk membeli panel surya. Nah, ini yang saya sering berkisah. Lagi nyicil untuk saya beli itu. Tinggal itu aja belum beli. Tidak kok nopi amin tiap boleh banyak tahun beli kok. Beli bapak ya. Ti berharap uang kas dapat jom beli. Ti berharap performa dapat jom beli. Kalau udah nanti tahu boleh tuh bukan lagi beli panel tuh, beli body speed baru kan begitu, saudara. Haleluya. Kalau saya sih itu, kalau untuk makan minum saya nggak banyak makan minum, hanya untuk badan besar ya. Ya. Tanya mereka Nopi, aku beli 5 karung beras, aku bilang kian yang makan ya. Tinakan ki beresep ki beras pergi lusa. Iya kan? Dari bulan apa kita beli Januari ya? Lepas Imlek lah. Coba ada 6 bulan kurang lebih. Coba. Awet kan? Haleluya. Ya. Jadi itu saudara ya. Kalau saudara kan udah ada panel semua, saya yang belum. Saudara pikirkan akan hal itu. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya, energi mandiri, gunakan keuntungan atau tabungan untuk membeli panel surya, ya.
Jadi dengan listrik mandiri kita tidak bergantung sama PLN, apalagi di kampung aman tidak PLN masuk, kan gitu saudara, ya. Atau kebijakan energi global, ya. Karena apa? Matahari adalah sumber, ya, sumber daya yang Bapak Yahweh berikan, gratis pula, betul tak? Ya, dan panel surya menjadikannya energi pribadi. Ya, habis itu apa lagi? Air bersih. Nah, ya kan? Air bersih pribadi bukan apa namanya? Bukan PDAM. PDAM sekarang udah pada mati-mati. Ya, PDAM sudah pada mati air, udah banyak mengeluh nih. Terlebih yang tinggal di perumahan-perumahan udah mengeluh mati air 1 hari, 2 hari. Ya, waktu saya di Manado pun begitu. Sampai saya ingatkan kepada kakak saya, Kerampak juga, saya bilang berikan apa namanya? Tong. Ya, kalau mati air ada persiapan. Ya. Haleluya. Jadi begitu ya. Siapkan sistem penyaringan atau sumur mandiri. Karena air bersih akan semakin mahal. Jangan saudara pikir, aduh, nanti air akan lebih mahal dari BBM. Serius, air akan lebih mahal karena sudah ada video yang beredar karena mereka akan menguasai air. Ya, sumur-sumur kita entah ketik ini, tapi kalau di kota itu sumur-sumur itu yang tidak ada hubungannya, ibarat apa ya? Tidak ada izin, tidak boleh lagi buat sumur loh saudara. Ditutup. Ngeri sekarang. Terlalu banyak aturan. Ya, yang di kota-kota hanya berharap kepada PDAM, giliran PAM kasih mati air apa? Mau pakai air apa masak? Mau pakai mandi pakai air apa? Mau berak mau cebok pakai air apa? Hah? Tidak beli air aqua, air galon kemahalan lagi mahal? Coba. Jangan saudara pikir air itu air biasa, jangan. Ya, kecuali kita di hutan, atau pemerintah tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kita masih di desa, tengok Pak Kirosa, Anda buat sumur dilarang kalau tanpa izin oleh pemerintah. Nih, ngeri. Ya, haleluya. Banyak hal lah saudara yang sudah pernah saya sampaikan. Ya, tapi ini saya hanya berbicara tentang air. Ya, haleluya. Jadi air bersih akan semakin mahal dan bisa dikendalikan oleh sistem. Nah, dengan sistem mandiri kita tidak bergantung pada distribusi pemerintah atau perusahaan. Ya, mengapa ini sangat penting? Ya, perhatikan baik karena CBDC bisa membatasi transaksi. Nah, ketika sistem menolak pembelian, kita tetap punya cadangan energi dan juga air. Ya, haleluya. Kemudian apalagi kemandirian. Ya, kemandirian pangan dan kebutuhan dasar. Ya, jadi dengan aset yang nyata, kita tidak mudah lagi dikendalikan oleh aturan digital. Ya, kemudian ketahanan rumah tangga, investasi mandiri membuat keluarga tetap bisa bertahan meski sistem global menekan. Ketahanan rumah tangga itu yang saya selalu kowal. Persiapan, beli, belanja, pagi lusa makin mahal, makin naik bulan makin mahal, melonjak, apalagi BBM udah naik, apa nak melejit lagi barang tuh. Kalau saudara masih mampu beli tapi yang bersungut-sungut, iya kan, dulunya masih misalnya beli Super B masih bisa dapat 5 dus, itu belanja cuma dapat 1 dus. Nah, saudara bayangkan enggak? Contoh sederhana, belanja 5 dulu bisa, sekarang hanya bisa belanja 1. Karena apa? Terlambat. Kan begitu, saudara. Saya sudah ingatkan berkali-kali. Berbahagialah Anda yang sudah terpenuhi. Ya, sudah ada di rumah. Kan begitu. Yang belum cepat. Ya, inflasi resesi dimulai dari bulan sekarang. Bulan 7 lagi. Tengoklah kalau tidak percaya. Ya, apalagi tanggal 23-24 Juli benar-benar mahasiswa demo benar-benar untuk
reformasi 98 jilid 2 terjadi, memang betul-betul krisis bahkan lebih parah. Ya, firman Tuhan kan sudah ingatkan, berjaga-jaga. Kita cara berjaga-jaga ya ini persiapan. Tapi kadang-kadang kita ngeyel, saudara. Kita masih lengah, masih bersantai-santai. Ya. Perhatikan baik. Jika kita tidak menyiapkan kemandirian, kita akan mudah ditindas. Ya, investasi mandiri adalah benteng terakhir untuk menjaga kebebasan dan martabat, saudara. Ya, jadi sangat jelas ya. Investasi mandiri bukan soal kaya raya, akan tetapi soal bertahan hidup. Ya, dengan martabat. Nah, saya diingatkan kembali, mulai tanggal 16 Juli apa Agustus, ya, setiap yang punya warung, setiap yang punya warung toko, warung kecil, ya, contoh kayak punyanya Pak Abang, Pak Atung, mulai 16 akan diberlakukan sistem. Nanti orang-orang UMKM akan datang kunjung. Kalau tidak mengikuti aturan, tutup. Kalau mengikuti aturan, wajib mengikuti sistem. Coba kasih tahu Pak Abang. Hati-hati, saya sudah bilang dari awal. Semua kita akan dikontrol. Jangan bilang gitu. Ya, haleluya. Jadi luar biasa. Ketika kita sudah tahu kebenaran, didengar, dipahami, dilakukan. Ya, ini semua adalah investasi mandiri. Kali lagi bukan soal kaya raya, tetapi soal bertahan hidup dengan martabat. Ingat, uang asing itu adalah pelindung nilai. Ya, uang asing adalah pelindung nilai. Ya, kalau nggak bisa ya sudahlah, apa yang ada. Ya, panel surya itu energi bebas. Kemudian sistem air bersih itu adalah merupakan kebutuhan vital. Ya, karena kita 90% terdiri dari air. Kita butuh air. Ya, orang kalau sudah dehidrasi mati, saudara. Apalagi mau kemarau panjang tambah El Nino, ngeri. Ya, semua ini adalah benteng pribadi untuk menghadapi sistem keuangan global yang benar-benar memaksa. Maka investasi mandiri adalah strategi yang praktis untuk melawan kontrol CBDC. Ya, jadi dengan aset yang nyata, energi dan air, kita tidak sepenuhnya bergantung kepada sistem. Dan inilah cara kita menjaga kebebasan, menjaga martabat, dan tentunya kesetiaan kita kepada Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Bagian yang ke-6, 2 lagi, saudara, ya. Cukup. Haleluya. Hak milik jadi sewa. Bagian 6, hak milik jadi sewa. Ya, hak milik jadi misalnya rumah Anda jadi sewa bagi dosa. Ya, haleluya. Jadi mari kita pahami akan bagian yang poin yang ke-6 ini, sudah. Ya, pahami, dengarkan baik-baik terhadap satu hal yang sangat serius, di mana hak milik pribadi yang bisa dipaksa menjadi sewa. Ya, di mana dunia sedang bergerak ke arah sistem di mana kepemilikan sejati perlahan dihapus. Ya, kepemilikan pribadi, kepemilikan sejati perlahan-lahan dihapus dan diganti dengan sistem langganan atau subscription. Ya. Nah, pertanyaannya, apa itu hak milik jadi sewa? Ada yang udah tahu? Saya kasih tahu ya. Haleluya. Apa itu hak milik jadi sewa? Hak milik berarti sesuatu yang sudah kita bayar lunas, betul nggak? Rumah, mobil, pokoknya semua aset kita, betul? Ya, itu hak milik. Ya, sesuatu yang kita sudah bayar lu. Kalau masih kredit belum. Ya, kalau sudah lunas berarti sudah jadi hak milik. Nah,
dalam sistem normal hak milik memberi kebebasan penuh. Ya, artinya kita bisa menjual, kita bisa mewariskan atau menggunakannya sesuka hati. Nah, akan tetapi dalam sistem global yang dikendalikan oleh CBDC dan AI, hak milik kita bisa dipaksa berubah menjadi sewa. Artinya apa, saudara? Artinya sekalipun kita sudah membayar lunas, kita tetap harus membayar lagi untuk menggunakannya. Iya kan? Nah, orang Dayak bilang, "Kia payahku, udah bayar lunas, harus lagi bayar lagi." Kan begitu, saudara. Tapi inilah sistem, gak bisa ditolak, gak ada pilihan lain, betul gak? Ya, nah inilah yang saya mau sampaikan. Ini adalah bentuk perampasan terselubung. Paham? Ya, mungkin saudara berpikir bagaimana ini bisa terjadi. Ya, dengarkan baik-baik. Ya, lagi dan lagi saya mau sampaikan, AI apa tadi? Akan melihat gaya hidup, akan memantau gaya hidup. Apakah kita hidup sederhana atau berlebihan? Dan AI menganggap kita layak, maksudnya AI menganggap gaya hidup kita tidak layak, maka sistem inilah yang bisa memaksa rumah, mobil, motor, speed itu masuk ke dalam sistem berlangganan. Ya, makanya dalam hal ini gak usah banyak gaya. Amin. Gak usah banyak gaya, saudara. Ya, sebenarnya bagus secara logik mengajarkan kita gak usah banyak gaya. Ya, ingat saudara, kita harus membayar lagi loh. Padahal udah milik kita, kok kita bayar lagi? Kan aneh, gak masuk akal, gak masuk logika. Ya, seolah-olah itu mobil bukan milik kita, rumah bukan milik kita, speed bukan milik kita, motor bukan milik kita. Kan aneh, saudara. Ya, inilah yang saya katakan, hak milik pribadi dihapus dan diganti dengan sewa global. Ya, apa dampak secara nyata? Secara nyata ya kebebasan kepemilikan hilang. Artinya kita tidak lagi bebas atas aset yang sudah kita bayar, saudara. Ya, kemudian pemaksaan finansial, di mana sistem bisa memaksa pembayaran rutin. Ya, meski status hak milik, udah hak milik kok lagi bayar, kan aneh, saudara. Ya, kemudian apalagi ketidakadilan sosial. Makanya percuma ada Pancasila, saudara. Ya, ketidakadilan sosial di mana orang yang sudah bekerja keras tetap diperlakukan sama seperti penyewa. Ya, saudara mungkin pernah lihat yang saya posting yang perempuan yang teriak-teriak dalam mobil. Ah, itu dia, saudara, seperti itu. Ya, kemudian kontrol total. Kontrol total di mana kepemilikan pribadi bisa dihapus dan diganti dengan sistem sewa global. Luar biasa, ngeri, saudara, ya. Tapi dalam Yesaya 5 ayat 8 dikatakan, celakalah mereka yang merampas ladang dan rumah orang lain. Nah, ini kan sudah melanggar firman, betul nggak? Artinya apa, saudara? Sistem yang menghapus hak milik pribadi adalah bentuk ketidakadilan yang jelas-jelas bertentangan dengan kehendak Bapa Yahweh. Haleluya. Nah, ini, saudara, paham ya? Jadi saudara masih ngeyel, ya? Yang menyaksikan YouTube ini masih ngeyel, masih nggak percaya, ya, dengan apa yang saya omongkan, ya? Masih lebih percaya dengan orang-orang yang nggak tahu apa-apa atau yang so tahu, iya kan? Termasuk para pendeta gembala, para pelayan Tuhan. Hati-hati, saudara.
Ya, hidup kita sekarang bisa diatur oleh sistem global. Termasuk para pendeta gembala yang tidak paham akan hal ini, saudara. Ya, karena mereka cuma nurut kepada sistem. Iya kan? Coba cek. Banyak pendeta hanya sedikit yang keluar dari sistem, yang tidak mau mengikuti sistem. Jadi jelas ya saudara, hak milik dari sewa adalah bukti nyata bahwa sistem dunia sedang bergerak menuju kepada penghapusan kebebasan pribadi. Rumah dan mobil bukan lagi milik kita, tapi milik sistem. Kita bisa bekerja keras, kita bisa melunasi semua ya yang kita miliki, yang kita kredit, tetapi tetap dipaksa bayar. Udah lunas tetap dipaksa bayar. Kasa ugain sekali. Kan begitu saudara. Ya, nah inilah wajah nyata dari kontrol global yang menekan manusia. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, hak milik dari sewa adalah tanda sistem. Ya, tanda bahwa sistem keuangan digital bisa mencabut kebebasan yang paling mendasar manusia. Maka dari itu saudara dan saya harus waspada. Amin. Jangan tertipu. Tetap taat dan setia kepada Bapa Yahweh yang memberikan hak milik sejati, saudara. Ya, bukan sistem dunia yang mempermudah. Amin. Haleluya. Puji Bapa Yahweh. 2 poin lagi. Ya, masih semangat, amin. Masih kuat ya. Haleluya. Yang penting kan udah ada makanan. Jadi ya. Bagian yang ke-7. Kedua terakhir. Bagian yang ke-7 adalah pilihan hidup. Ya, tibalah kepada pilihan hidup. Saya bilang tadi kan Bapak Yahweh memberikan kebebasan, betul? Dan saya pun tidak bisa memaksa saudara. Tetapi kita diberikan pilihan, betul? Di kitab suci sudah dijelaskan. Mau pilih lebar, sempit. Mau pilih neraka, surga. Mau pilih kutub atau berkat. Semua pilihan. Amin. Saudara yang pilih. Makanya bagian ke-7 ini adalah pilihan hidup. Ya, dunia sedang bergerak menuju sistem global yang dikendalikan oleh CBDC, dikendalikan oleh biometrik, dan dikendalikan oleh AI. Semua ini bukan hanya sekedar teknologi, akan tetapi alat kontrol yang bisa mengikat manusia. Maka setiap orang diperhadapkan pada satu pertanyaan besar. Jalan mana yang akan saudara pilih? Mau ikut sistem atau keluar sistem? Pilih. Ya, ada 2 jalan yang berbeda, saudara. Ya, haleluya. Ada 2 jalan yang berbeda. Ya, jalan lebar menuju kebinasaan. Ya, saya sudah pernah jelaskan ini, betul? Jalan lebar menuju kebinasaan dan jalan apa? Sempit menuju apa? Jalan sempit menuju kehidupan. Ya, sudah saya pernah khotbahkan ini. Begitu juga dengan sistem dunia ini. Ya, ikut sistem global. Semua transaksi dikendalikan oleh otoritas dan hidup dipantau oleh AI. Uang bisa dibatasi dan gaya hidup saudara bisa ditolak. Tampaknya aman, tapi sebenarnya kebebasan hilang. Ini adalah jalan lebar, di mana banyak orang akan memilihnya karena terlihat mudah, betul? Sikit-sikit, nah, ya kan? Mudah kan? Mudah. Ya, tapi ujung-ujungnya adalah penindasan. Akan tetapi hidup sederhana dan mandiri. Ya, hidup apa? Sederhana dan mandiri adalah merupakan fokus kepada kebutuhan dasar.
Apa itu kebutuhan dasar? Yang tadi, yang dibahas. Pangan mandiri, energi, air. Betul? Ingat itu kebutuhan dasar loh. Ya, energi, pangan mandiri dan juga air. Ya, berarti kita tidak bergantung kepada sistem global. Ya, hidup sederhana tidak mengejar kekayaan semu, tetapi menjaga kebebasan dan martabat. Inilah jalan sempit. Jalan sempit nggak populer, ya, nggak terkenal. Jalan sempit penuh tantangan, tetapi membawa kepada kehidupan yang sejati. Amin. Mau pilih mana, lebar atau sempit? Saya nggak maksa ya, itu hak saudara. Karena kalau saya maksa, saya lari dari Bapak Yahweh. Ya, cuma ingat konsekuensinya, ada neraka. Kan tadi sudah dikasih pilihan, surga, neraka, berkat, kutuk, ya kan, keluar sistem atau ikut sistem, lebar, sempit, pilihan, ya kan, pilihan. Ya, Amsal 23 ayat 4 katakan, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu, berhenti. Kalau nggak jadi kaya, saudara gila. Betul nggak? Mau menyaingi Suapin, mau menyaingi Anyan, bayar. Kita akan jatuh ke dalam pencobaan. Apa kata kitab suci? Nah, ini saya perhatikan ada jemaat yang kayak gitu. Udah berapa bulan jum pantau sembahyang, mengejar harta kekayaan. Nak menyaingi apa yang ganti? Tijung kaya atau gila, Bu? Hati-hati, saudara. Ya, ini firman Tuhan dengan jelas. Anda banyak duit pun ikut sistem itu akan dikontrol. Maka kita dituntut hidup dalam kesederhanaan. Firman Tuhan pun mengatakan demikian. Amin. Makanya Amsal 23 dapat jelas, jangan bersusah payah. Nggak usah capek-capek, saudara, maksudnya untuk jadi kaya. Nggak usah. Ada makan minum pakai cukup, kata firman Elohim. Ya, Amsal 23 katakan tinggalkan niatmu. Tinggalkan niatmu untuk jadi kaya. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, kata Filipi. Betul? Ngengat dan karat tidak akan menguasai, tapi kalau di bumi selesai. Apa yang dicari, saudara? Berulang-ulang kali. Bahkan firman Allah yang katakan, apa gunanya memperoleh seantero dunia kalau apa? Kehilangan nyawa, masuk neraka, ngapain? Sadar gak saudara akan hal ini? Ya, artinya mengejar kekayaan dalam sistem dunia itu hanya ilusi, omong kosong, saudara. Ya, tidak ada yang bisa kaya dari CBDC. Kekayaan digital hanyalah bayangan yang bisa hilang kapan saja. Kekayaan kita pun akan dikontrol bagi lusa. Kan tadi sudah kita bahas dari poin 1 sampai poin yang kelima, ke-6. Ya. Jadi mari Bapak Ibu yang terkasih, jangan tertipu. Ya, oleh janji sistem dunia. Kekayaan digital bukanlah kebebasan. Ya, hidup mewah, kaya raya bukan jaminan keselamatan. Kan firman saudara sudah tahu. Orang kaya susah masuk surga. Ya kan? Masih lebih mudah ontak besar-besar masuk lubang jarum titik cara daripada orang kaya pemak, kata firman. Paham nggak, saudara? Jadi kalau kerja untuk memenuhi kehidupan, makan, minum, betul. Tapi kalau niatmu untuk kerja supaya kaya, tinggalkan, kata Amsal tadi.
Kita udah hidup di akhir zaman kok. Ya, sebentar lagi selesai. Apalagi yang dicari? Ya, dunia semakin sulit. Bagaimana cara kita untuk bisa beradaptasi? Ya, kalau nggak lihat banyak pocong, saudara aja pakai saya jadi pocong nanti. Pocong jadi-jadian. Ya lah. Karena orang udah semakin susah. Makanya saya bilang, ekonomi makin sulit, makin banyak pocong berkeliaran. Tengoklah, Anda malam. Teror pocong jadi-jadian. Semakin susah ekonomi, makin banyak pocong. Makin banyak daerah didatangi. Siap-siap balik laba pintas Tanjung. Darat Batu Lintang, darat Majong. Haleluya. Tadi malam aja Tapang Ria ada berkali. Global lagi lah nih, parah semua. Sampai subuh tidak berbeda. Nah coba, ini kan sudah sangat meresahkan saudara. Ya, semakin ekonomi hancur-hancuran, semakin banyak pocong yang akan muncul saudara. Sadar nggak kita akan hal ini saudara? Ya, haleluya. Pilihan hidup yang benar adalah menolak terikat pada sistem yang memaksa dan membangun ketahanan pribadi dengan hidup yang sederhana. Ya, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Bapa Yahweh. Amin. Ya, jadi haleluya. Kita harus tahu ya bahwa pilihan hidup itu adalah garis pemisah. Ya, pilihan hidup adalah garis pemisah. Ikut sistem global di mana kehilangan kebebasan, hidup di dalam kontrol, ya, atau hidup sederhana dan mandiri, di mana kita menjaga martabat, ya, menjaga kebebasan, bahkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Bapa Yahweh. Nah, inilah saatnya saudara dan saya memilih jalan yang lebar menipu atau jalan yang sempit membawa kepada kehidupan. Ya, penting untuk saudara pahami ini ya tentang pilihan hidup, karena pilihan hidup adalah panggilan untuk menentukan arah masa depan kita. Dan pilihan kita nggak lama lagi, tinggal 3 minggu ke depan, karena tanggal 1 Juli biometrik diberlakukan. Ya, jangan tertipu oleh sistem dunia. Pilih jalan sempit, itu harga mati, saudara. Ya, pilih jalan sempit, saudara, di mana hidup sederhana, hidup mandiri, dan hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Nah, yang terakhir, akhirnya masih aman? Aman, oke. Ya aman, minggu depan ulang lagi kita uji aman. Aman ya, masih jalan ya. Oke, bagian yang ke-8. Bagian yang ke-8 sebagai pengingat kitab suci. Ya, kuncinya diingatkan oleh kitab suci. Ya. Jadi kita sampai kepada bagian yang terakhir, ya, sebagai penutup yang sangat penting, yaitu di mana pengingat kitab suci. Jelas dunia sedang menawarkan ilusi, ya, ilusi kekayaan melalui sistem digital, melalui CBDC, melalui biometrik dan juga AI. Akan tetapi kitab suci sudah lama menegaskan bahwa hidup manusia tidak bergantung pada harta. Amin. Tadi saya sudah katakan dalam Amsal. Ya. Tapi saya perlu tegaskan dengan ayat-ayat kitab suci yang lain. Lukas 12 ayat 15 dikatakan apa? Hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya. Ya, walaupun hartanya berlimpah-limpah. Paham ya? Ini kitab suci. Jadi bukan jaminan Anda banyak duit, bukan jaminan untuk Anda selamat. Ya, kebergantungan kita bukan kepada harta, haleluya, tapi kepada Bapa Yahweh.
Paham ya? Jadi pesan ini apa, saudara? Ya, pesan ini ya menghantam langsung kepada sistem dunia yang mengukur nilai manusia dari harta. Ya, kekayaan bukanlah jaminan hidup, apalagi keselamatan. Ya, jelas tadi Amsal 23 ayat 4 ya. Karena mengejar kekayaan adalah jalan yang sia-sia. Gak ada gunanya, saudara. Ya, fokus hidup bukan pada menumpuk harta. Ya, saya ngeri loh, saudara. Orang kalau sudah gila mampu dengan berbagai macam cara, bahkan tawaran orang lain pun out. Padahal tawaran itu menyebab. Hati-hati. Ya, hati-hati dengan mudahnya memberikan KTP, dengan mudahnya memberikan KK. Hati-hati dengan tawaran jaminan tanah rumah. Leti sekarang sudah banyak kasus. Kawan pinjam KTP, ujung-ujungnya ada tagihan pinjol. Orang yang pakai KTP kita untuk pinjol, kita yang bertanggung jawab atas orang yang minjam pinjol. Kan gila, konyol nggak begitu? Nah, inilah yang terjadi. Ya, saya harap ini tidak terjadi sama jemaat. Kalau ada bodoh, bunuh diri namanya. Ya, saya ingatkan, saudara. Mudah-mudahan tidak terjadi dalam tubuh jemaat. Amin. Hati-hati, saudara, jangan konyol, jangan bodoh. Ya, ngeri loh, saudara. Makanya kalau kita kasih tahu jangan ngeyel, saudara. Saya memang nggak sekolah tinggi, nggak profesor, nggak doktor, nggak. Ya, cuma sampai S1. Itu pun bodoh, kata Firman, karena nggak mengenal nama kudus Bapa Yahweh. Ya, tapi paling tidak kita mau belajar. Amin. Ya, makanya kalau kita kasih tahu, saya kasih tahu, ya dipahami. Jangan kan begitu. Sudah sampai ketawa. Ya kan begitu, tingkat jemaatan begitu kalau dikasih tahu. Ditegur mulut tahap. Masih dalam gereja, amin, haleluya, dikeluar sampai gitu. Ya kan? Kita tegur untuk kebaikan kita. Di gembala lain, lamongan tidak masuk jurang baik. Yang penting perpuluhan lancar, persembahan lancar. Ya, saya mencegah saudara jatuh dari jurang maut. Saudara. Tolong didengar, tolong dipahami. Kan percuma Anda duduk udah 1 jam lebih kan? Hampir 1 jam setengah dengar khotbah. Masuk kanan, keluar kiri, nggak ada gunanya. Iya kan? Sampai ada jemaat percuma khotbah lama-lama. Nggak ada gunanya, jemaat itu jum singninga. Masuk kanan, keluar kiri. Masuk kiri, keluar kanan. Nggak nyangkut di sini, nyangkut di sini. Tebus. Padahal cuma tidak banyak kita loh. Lagi enggak lah yang dengar-dengaran. Aduh, hai. Bagaimana dia banyak? Lete. Ya, haleluya. Saya genap 1 jam setengah. Ya, haleluya. Nah, mengapa pengingat ini sangat penting, saudara? Ya, karena dunia sedang menipu manusia. Karena setan kan kerjanya tipu sana, tipu sini. Namanya setan, bapa dari segala pendusta. Saudara jadi anaknya, anak-anak pendusta, pengampung. Jadi makanya mudah tertipu. Ya, tertipu dengan janji-janji manis. Oh baik Pak, baik. Mari pinjam KTP, mari pinjam KK. Pokok baik. Ya, habis tanah rumah saudara.
Hati-hati sekarang, zaman sekarang terserah orang mau bilang kita nggak punya kasih, nggak punya ini. Orang pinjam duit pun bayar, zaman dah susah. Dengan wajah-wajah belas kasihan bayar. Bilang kami itu sama susah. Yang begitu saudara. Kadang peminjam lebih kejam daripada pemberi. Ditagihmu jahatnya luar biasa. Ujung-ujungnya apa? Ikhlas. Tapi kadang-kadang kita ini tidak sampai hati sebenarnya saudara. Ya, kecuali tahu sama tahu, yang saling memahami. Dia hanya memanfaatkan ini yang ngete. Apalagi zaman sekarang kan? Ya, harus pintar-pintar. Jangan terbuai dengan janji-janji manis. Saya pun sudah berapa kali ketipu. Ya kan? Dengan janji-janji manis. Termasuk kemarin terakhir tuh dengan Pak Sirai itu. Tertipu dengan janji-janji manis bualan gombal. Termasuk yang kemarin partai-partai, makanya ogah saya sangka tobat. Nggak mau ikut campur lagi. Mau partai kek, kades kek, bodoh amat. Nggak ada yang menguntungkan semua. Janji-janji manis, mulut guna. Ya, kita janji koma banyak sekali alasan. Tiba mohon dengan kita bukan gampang. Ya kan? Tidak duduk koma lupa segala-galanya. Tijun jadi koma lupa untuk membayar. Apa nak letih hidup macam tu? Ya kan? Yang ada rugi mapa. Ya. Ya itu jadi pembelajaran hidup. Jadi pengalaman. Apalagi sekarang ngeri juga. Ya. Haleluya. Ya, jadi dunia sedang menipu manusia dengan janji-janji manis, CBDC, menjanjikan keamanan, padahal kontrol. Biometrik menjanjikan efisiensi, padahal pengawasan. AI menjanjikan kemudahan, padahal itu penilaian gaya hidup. Ya. Sedangkan kitab suci katakan apa? Kitab suci hadir sebagai tamparan keras di mana kita jangan tertipu oleh sistem dunia. Ya. Hidup sejati bukan bergantung pada harta, tetapi bergantung kepada Bapa Yahweh. Maka firman Elohim katakan terkutuklah. Ya, mereka yang bergantung sama manusia. Iya kan? Nah, kita lihat konsekuensi yang nyata di mana CBDC bukan sumber kekayaan, ya, akan tetapi uang digital yang bisa diprogram, bisa dibatasi, bahkan bisa hangus. Ya, kemudian ilusi dunia, yaitu mengejar harta dalam sistem global, itu hanyalah merupakan bayangan. Ya, kesetiaan kepada Bapa Yahweh itulah hidup sederhana, itulah hidup mandiri, ya, dan tetap setia itulah jalan yang benar. Karena saudara yang melenceng, ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi jangan tertipu oleh sistem dunia, ya, di mana kekayaan digital bukanlah suatu kebebasan. Hidup mewah bukanlah jaminan keselamatan. Akan tetapi hidup sejati adalah hidup sederhana, hidup mandiri dan setia kepada Bapa Yahweh. Ya, jadi jelas kitab suci adalah fondasi yang menutup seluruh rangkaian, di mana kekayaan bukanlah ukuran hidup. Mengejar harta adalah jalan yang menyesatkan. Akan tetapi hidup yang sejati adalah hidup yang sederhana, hidup yang mandiri dan hidup yang setia kepada Bapa Yahweh. Dan ini adalah merupakan peringatan bagi saudara dan saya, termasuk yang menyaksikan YouTube ini, ya, supaya kita jangan tertipu oleh sistem dunia. Ya, hidup sejati tidak bergantung kepada harta, melainkan kepada kesetiaan kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Dan yang paling terakhir sebagai menutup, ya, haleluya, jangan pernah bergantung. Ya, ingat baik, jangan pernah bergantung kepada sistem. Ya, dan jangan pernah tertipu. Kalau Anda tidak tahu, lebih baik bertanya. Ya, karena hidup sejati adalah hidup yang apa tadi? Sederhana, mandiri dan setia. Ya, itu dia. Sekarang kita pilih
Sudah diperhadapkan dengan pilihan mau sempit atau lebar. Ya, haleluya. Itu tinggal tergantung dari kita. Amin. Haleluya. Semuanya saya sudah sampaikan. Tinggal saudara yang mengambil keputusan. Amin. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita semua.